Terima kasih karena meluangkan waktu untuk ikut sesi Inspirasi Bakti siang ini. Nah, jadi hari ini kita akan berdiskusi tentang salah satu tren yang isu yang sedang yang menjadi salah satu isu yang tren di Indonesia. Apalagi 5 tahun terakhir itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yaitu mengenai social enterprise atau kewirausahaan sosial. Oke, teman-teman, saya yakin teman-teman sudah punya banyak sekali pertanyaan di kepalanya dan mungkin sudah mendapatkan berbagai informasi tentang social enterprise itu sendiri atau kewirausahaan sosial, social enterprise ini. Dan untuk menjawab semua itu, telah hadir bersama kita dua narasumber yang luar biasa. Saya sudah membaca profil kedua kakak ini dan saya sangat salut dengan apa yang mereka lakukan di Kupang dan di Papua. Nah, untuk narasumber pertama kita ada Kak Maybe Agnesia. Kak Maybe ini lahir dan besar juga menyelesaikan semua pendidikannya hingga SMA di Kupang. Kemudian, tanpa berpanjang lebar, saya persilahkan kepada kami membagikan inspirasi ke kita, sehingga kita bisa mendapat pengetahuan dan ilmu baru dari kami tentang social enterprise yang ditekuni sampai saat ini. Silahkan kami. Oke, terima kasih Kak Api buat perkenalannya tadi ya. Sebelumnya mungkin perkenalan dari saya lagi ya, biar tidak lupa nama saya gitu ya. Perkenalkan, nama lengkap saya Maybe Agnesia Neolaka Lomanledo ya, CEO dan founder dari Timor Moringa. Apa itu Timor Moringa akan saya jelaskan sebentar. Nah, pada sesi ini sesuai tema yang tadi sudah dikasih mengenai bagaimana kita menjalankan bisnis ini dengan hati dan terlebih bisa berdampak secara sosial ya. Karena sekali lagi bahwa bagaimana kita bisa bekerja dengan hati, ya kan? Bagaimana kita bisa berdampak kalau kita sendiri nggak damai gitu, kita sendiri nggak menikmati ini gitu. Jadi yang perlu di underline ya sebelum teman-teman memulai sebuah social enterprise, ingat bahwa harus check and recheck lagi. Apakah ini benar-benar come from inside-nya teman-teman? Apakah teman-teman benar dari dalam hati, dari dalam diri, dorongan dari dalam diri untuk memulai ini semua, khususnya social enterprise ini berbicara soal wirausaha sosial, namanya aja udah sosial gitu. Jadi kita enggak yang benar-benar profit oriented ya, maksudnya kita tetap ada profit gitu, ada margin gitu kan, tapi itu bukan yang menjadi tujuan utama kita gitu, karena tujuan utama kita adalah bagaimana bisa berdampak untuk sekitar kita, baik itu sosial ya, lingkungan. Terus bagaimana cara sustainnya ya itu salah satu dengan profit itu gitu loh. Jadi isu yang hari ini akan kita bahas itu mengenai itu tadi, berbisnis dengan hati dan terutama bisa berdampak bagi sosial sekitaran kita. Jadi hari ini aku pengen share mengenai potensi alam dari Pulau Timor, salah satu pulau yang ada di Nusa Tenggara Timur. Pulau Timor ini menjadi salah satu pulau yang dimana ibu kota dari Provinsi Nusa Tenggara Timur ada di situ, yaitu Kota Kupang. Nah, jadi sedikit cerita kenapa namanya Timor Moringa, karena memang saat ini kami sudah memberdayakan itu di total di 3 kabupaten, yaitu di Timor, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Utara, dan Timor Tengah Selatan. Nah, kalau saya karena memang lahir besar di Kupang, menghabiskan waktu kecil sampai besar itu di Kupang, kemudian meranjak SMA, sempat merantau kerja keluar dan baru balik NTT, kemudian sudah menikah ikut suami pindah ke Timor Tengah Selatan, Kabupaten TTS. Jadi kami itu yang saat ini saya lebih sering ke sana sebenarnya, karena kita lagi sementara pembangunan mini pabrik ya, begitu, mini pabrik dan sekolah mengenai daun kelor ini bakal menjadi agrowisata di sana.
Jadi sering bolak-balik nih Kabupaten TTS ke Kupang begitu. Dan yang berikutnya yang tidak kalah menariknya yaitu isu mengenai kesejahteraan para petani yang sebentar akan saya ceritakan. Jadi di sini pasti teman-teman mungkin bertanya ya, Kak, kenapa sih harus daun kelor gitu? Kenapa nggak daun-dedaunan yang lain gitu? Kan banyak tuh daun-daun yang lain ya, bukan hanya daun kelor kan, ada daun-daun yang lain. Kenapa harus daun kelor gitu? Jadi satu bahwa di NTT, kalau di NTT stigmanya itu negatif juga. Kenapa? Karena bukan sisi mistisnya, tapi lebih kepada di NTT ini kalau daun kelor itu adalah stigmanya makanan orang menengah ke bawah gitu. Jadi yang tadi sempat Kak Abi cerita berawal dari kegelisahan gitu ya, sebenarnya berawal dari kemarahan gitu, karena kita tuh kalau di NTT itu makanan wajib sih, kalau daun kelor tuh itu wajib banget. Mau kita strata paling atas sampai paling bawah, pejabat sampai masyarakat biasa pun itu makanan wajib gitu. Bahkan ini makanan wajibnya gubernur kita gitu. Makanya sekarang gubernur NTT yang sekarang itu program utamanya adalah daun kelor. Nah, jadi saya lanjut. Jadi kalau di NTT daun kelor ini tumbuh berlimpah begitu Bapak Ibu teman-teman. Dia bahkan tuh sampai ada istilah teman-teman dibuang aja bibitnya, bijinya itu dia tumbuh sendiri gitu. Air hujan, kalau musim hujan turun tiba-tiba dia udah nongol aja gitu. Udah tumbuh liar aja gitu, nggak susah pembudidayaannya. Jadi kembali jadi kalau di NTT karena stigmanya itu adalah makanan orang menengah ke bawah, akhirnya aku pas pulang begitu kan setiap hari kan makan daun kelor. Akhirnya marah sama waktu itu nenek gitu. Kenapa sih kita harus makan daun kelor terus gitu? Emang udah nggak ada duit lagi ya gitu? Karena sudah terlanjur termakan dengan stigma itu bahwa yang makan daun kelor itu pasti orang menengah ke bawah. Kan aku nggak terima gitu loh. Kan kita punya duit, kenapa harus makan daun kelor sih gitu? Emang udah nggak ada sayur-sayuran yang lain gitu kan? Pas tanya ke oma, ke nenek ya, kalau kita di sini bilang oma. Kalau tanya ke nenek bilang udah nggak usah banyak bawel gitu kan, udah syukur dimasakin gitu kan, udah makan aja gitu. Nah karena dasar emang anak muda kan kepo ya. Aku juga nggak puas dengan jawaban yang dikasih, cuma dibilang bawel aja gitu kan. Ya udah cari-cari, googling, singkat cerita ternyata ada tuh sekolah konservasi kelor di Jawa Tengah, tepatnya di Desa Ngawenombo, Kabupaten Blora. Itu sekitar 3 jam dari Semarang. Aku cari-cari, searching, wah ternyata daun kelor ini, Bapak Ibu teman-teman, bahkan sudah diakui oleh WHO sebagai pohon ajaib dan the next superfood, the new superfood yang mampu bisa memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita semua gitu. Nah, aku langsung kenapa kita masyarakat NTT nggak pernah tahu ini? Bahkan ini sudah dari zaman nenek moyang kita tuh sudah makanan wajib gitu. Ada pokoknya entah Anda mau pejabat, masyarakat biasa, ya kan orang kaya, orang menengah ke bawah itu pasti ada di meja makan sup kelor gitu. Kalau kita di sini bilang marungga. Di sini kita bahasa daerahnya marungga. Nah, itu pasti ada harus ada gitu. Nah, tapi kok kayak sampai ada stigma makanan orang menengah ke bawah tuh yang masih nggak ngerti gitu loh asalnya dari mana gitu. Dan yang paling bikin aku menggelitik aku tuh adalah seperti yang kita tahu ya pada tahun 2017 bahkan NTT itu mempunyai angka prevalensi stunting tuh paling tinggi se-Indonesia. Ranking 1 teman-teman Bapak Ibu, dan aku pikir itu bukan prestasi ya, tapi menjadi PR bersama. Kenapa ini pohon ajaib ini, superfood ini ada di NTT, tapi kok stunting masih tinggi, bahkan juara 1 begitu loh. Setelah itu baru ada Papua dan waktu itu lupa, pokoknya Indonesia, terus ada Papua juga itu yang angka stuntingnya itu tinggi gitu. Dan aku sempat coba tarik benang merahnya gitu kan, ini kenapa sih kok ada superfood nih, nutrisi tinggi kan, terus kenapa ini stunting ada, berarti ada something yang missing gitu kan. Jadi singkat cerita aku pergi sekolah itu ke Jawa Tengah itu istilahnya studi banding lah, dan itu pas ke sana tuh dibukakan semua mengenai
moringa ini. Jadi daun kelor itu nama latinnya Moringa oleifera. Jadi dibukakan semua. Jadi pas di sana kita 5 hari. Itu kayak sekolah informal gitu. Kita cuma sekolah 5 hari. 2 harinya teori, 3 harinya praktek gitu. Jadi kita secara teori kita diajarkan basic-basic mengenai daun kelor ini, begitu. Kemudian kami praktek cara bikin coklat kelor, teh celup kelor, serbuk kelor, dan sebagainya. Bahkan bisa ada pupuk cair, pupuk organik cair, POC dari kelor, dari moringa ini, teman-teman Bapak Ibu. Udah pas dari situ, saya tuh yang langsung kayak udah gregetan gitu ya, pas di Jawa Tengah itu, wah ini peluang nih, ini potensi. Dan yang paling bikin aku tercengang, ternyata permintaan daun kelor moringa secara overall, secara di dunia itu permintaan paling besar itu dikirim ke negara Eropa, dan itu bahkan teman-teman Bapak Ibu baru terserap hanya 30-40% doang dari permintaan yang ada. Berarti masih ada peluang 60%. Nah, kenapa ini kita nggak pakai gitu kan? Jiwa bisnisnya berontak begitu. Ini ada peluang, tapi kenapa NTT masuk provinsi yang minta maaf ya, mayoritas masyarakatnya masih prasejahtera gitu kan, bahkan bisa dikatakan miskin gitu kan, kemudian stuntingnya tinggi, pokoknya ya begitulah. Jadi sempat kayak greget gitu ya, karena ini peluang ada, potensi besar, tapi kok begini gitu. Jadi dan satu teman-teman, untuk teman-teman bisa mulai yang namanya social enterprise, teman-teman you have to find your anger gitu. You have to find cari sesuatu yang paling teman-teman bikin marah gitu kan, sesuatu yang paling bikin teman-teman tuh bergejolak gitu. Nah, akhirnya dari gejolak ini pas aku pulang ke NTT, awalnya itu sih pengennya sih pure sosial, nggak ada pengen bikin dalam bentuk enterprise seperti sekarang, dibikin dalam bentuk wirausaha seperti sekarang gitu. Awalnya pulang tuh hanya pengen ajak masyarakat, kalau kita di sini bilang bapak-bapak, mama-mama gitu, di sini yang petani kan, mayoritas di sini kan petani begitu kan. Pengen ajak mereka tuh, ayo ini ada satu potensi alam yang bisa kita gunakan sebagai potensial ekonomi yang bisa mengangkat kesejahteraan kita begitu. Tapi mungkin memang dasar kita mungkin manusiawi lah, kita belum percaya kalau belum melihat begitu. Jadi ya dasar mungkin karena waktu itu aku baru usia berapa ya? Masih usia 23 tahun apa 24 tahun kan, udah kecil ya kan, perempuan rambut keriting gitu kan, datang ngomong di depan bapak-bapak, mama-mama, kayak cara mereka tatap tuh, lu siapa lo, lu belum lahir, kita udah pegang pacul, udah ke kebon gitu kan, kayak sok-sok ngajar gitu, kayak gitu cara tatapnya. Atau mungkin aku yang lebay gitu, aku yang mungkin berlebihan menanggapi, tapi kayak kan kita bisa lihat dari responnya ya, ketika aku sampaikan itu, ya respon mereka tuh kayak ogah-ogahan, kayak oh gitu, ya udah. Jadi akhirnya aku mengumpulkan tekad gitu ya, oke, I will show you guys, aku akan menunjukkan kepada kalian bahwa ini benar gitu loh. Udah, akhirnya apa yang aku dapat di Jawa Tengah kemarin, cara bikin coklat kelor, teh celup kelor, aku apply ke dalam bisnis aku yang akhirnya aku bikin yang namanya Timor Moringa itu gitu loh. Karena satu juga kami, saya dan tim kami sempat melakukan R&D kecil-kecilan yang tadi saya sempat bilang, kenapa sih kok ini superfood banyak melimpah di NTT tapi kok stunting masih tinggi gitu. Dan kami coba turun ke lapangan, kami telusuri, ternyata memang karena jadi gini, Bapak Ibu teman-teman, kami coba sempat ke lapangan dan kita coba research gitu ya, kami cari research kecil-kecilan lah, kami coba ambil beberapa sampel orang petani, kami tanya, dan singkat cerita yang kami ambil kesimpulan adalah kan mayoritas mata pencaharian di NTT kan adalah petani. Nah, petani ini ketika mereka panen gitu kan ya, bahkan bukan kadang aja, sering mereka mengalami yang namanya overproduksi. Ya, jadi ketika mereka panen atau mungkin mereka mengalami overproduksi, mereka bingung nih, karena memang isu yang paling
sering terjadi di petani itu apa teman-teman? Market. Itu aja permasalahan market. Mereka mau jual kemana gitu kan? Dan mungkin pun itu juga dialami oleh industri yang lain kan, market ya kan. Jadi ketika si petani ini panen atau bahkan kadang sering mereka overproduksi, mereka bingung mau jual kemana. Bertemulah mereka dengan yang namanya pengepul. Bahasa kasarnya tengkulak ya. Mereka akhirnya karena putus asa, keputusasaan mereka itu, mereka jual ke tengkulak, diambil semua hasil produksinya dengan konsekuensi mereka akan diberikan harga yang serendah mungkin. Nah, si tengkulak ini berikan alasan, ya kan saya ambil banyak, Pak. Coba Bapak ke orang, ya udah kalau Bapak nggak mau, Bapak ke orang lain saja gitu. Udah syukur kita mau ambil semua biar Bapak nggak pusing. Gitu bahasanya. Jadi mereka juga yang karena mungkin terpengaruh, ya sudahlah harga berapapun yang penting kami ada duit. Nah, mirisnya ketika hasil produksi mereka sudah dibeli sama tengkulak ini, mereka beli apa Bapak Ibu teman-teman? Beli mie instan untuk stok di rumah katanya, biar kalau udah nggak ada duit makan itu sama daun kelor. Jadi mie instannya itu dimasak sama daun kelor. Jadi mie instannya itu daun kelornya itu seharga, nilainya itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya sedih banget waktu tahu cerita itu, cerita yang sebenarnya gitu. Jadi mereka makan mie instan supaya hemat uang karena nggak bisa beli sayur, mereka petik daun kelor. Karena kan Bapak Ibu kalau datang ke NTT, ke semua pulau itu, setiap rumah itu minimal at least tuh pasti ada satu pohon kelor gitu. Karena untuk jaga-jaga kalau nggak ada uang, makannya daun kelor gitu. Sebegitunya Bapak Ibu bayangkan. Jadi mereka beli mie instan, makan sama biar ada sayur-sayurannya, makan sama daun kelor Bapak Ibu. Jadi singkat cerita, akhirnya di situ saya, sudahlah, saya semakin bulat tekadnya untuk semakin serius ke Timor Moreng ini, karena saya sudah I finally found anger-nya saya gitu. Saya gejolak bahwa ini nggak benar gitu, ini sama sekali nggak benar gitu. Jadi ketika saya memulai bisnis ini, waktu itu mulai dengan saya bikin produk coklat kelor. Dengan produk coklat kelor, saya coba lempar ke pasar, nggak pasar yang gimana sih, tapi circle yang dalam dulu. Jadi mungkin lebih kepada tetangga, keluarga, teman-teman di gereja, teman-teman di komunitas-komunitasnya saya gitu kan. Jadi pas saya bikin coklat kelor itu, mereka ternyata respon, wah enak nih, order lagi dong gitu. Akhirnya karena saya pikir, wah sudah jadi cuan nih, berarti bisa dong nih. Akhirnya saya teruskan, dan waktu itu saya ambil hasil dari petani. Waktu saya datang, mereka terima uangnya tuh langsung, mereka tuh kayak, saya tuh nggak perlu ngomong panjang lebar, dalam dan tinggi, panjang dan lebar kayak waktu dulu saya sosialisasi dan mereka ogah-ogahan. Saya cukup datang, beli hasil mereka, itu mereka tuh yang langsung percaya gitu loh. Jadi saya tuh heran, ternyata gini caranya ya. Saya tuh yang dulu ngomong panjang lebar, mereka nggak percaya. Tapi waktu saya datang, beli hasil mereka, daun kelor ini, mereka tuh yang langsung percaya gitu. Jadi saya pikir, ngapain gue capek-capek kemarin ngomong panjang lebar. Padahal cara seperti ini mereka sudah bisa langsung terima gitu kan. Jadi sehingga cerita berlanjut sampai sekarang, dan akhirnya sudah ada beberapa varian produk. Kita total saat ini sudah mempunyai belasan jenis produk, tapi nggak semuanya bisa kami edarkan secara massal, edarkan secara luas, karena memang kayak kapsul kelor itu kan masuknya kan sudah, kalau kapsul kelor tuh katanya sudah masuk ke herbal, ke jamu gitu. Nah itu minimal harus punya BPOM katanya. Jadi belum berani edarkan secara luas, tapi kayak ini ada teh celup, ada serbuk, coklat kelor. Nah, coklat kelor ini teman-teman ini sudah berganti kemasan total 4 kali untuk jadi seperti ini. Ini ada daun kelor kering gitu. Nah, kalau ini boleh. Nah, kalau ini kita sudah, puji Tuhan, alhamdulillah sudah MOU dengan salah satu hotel bintang 4 di Kota Kupang untuk kita supply total itu 10.000 kantong per bulan untuk menjadi salah satu complimentary room di hotel mereka. Jadi ada perda dari gubernur untuk semua hotel-hotel di Kupang itu wajib apa sih istilahnya itu, kayak mengusung tema lokal gitu. Jadi tehnya minta maaf ya sebut merek,
tehnya nggak boleh lagi sari wangi, mungkin boleh, mungkin di resto mereka boleh, tapi untuk di complimentary room harus pakai produk-produk dari lokal gitu, salah satunya teh celup kelor seperti ini. Jadi ini sudah, puji Tuhan, sudah 10.000 kantong per bulan. Nah, jadi ketika kita bikin ini ada teh celup kelor yang kemasan ekonomis ya, cuma isi 6 kantong, karena kalau kayak yang box ini dia isi 25 kantong. Ini ada teh celup kelor dengan jahe merah juga. Ini kita ada kopi kelor instan. Ini serbuk daun kelor yang baru ya. Kayak gitu. Jadi puji Tuhan respon pasar sangat menyambut dengan baik dengan beberapa varian produk Timor Moreng ini, dan terlebih para petani begitu ya. Mereka sangat exciting, sangat lebih kepada bersyukur sih, oh ternyata daun kelor ini punya nilai akhirnya, finally gitu ya. Jadi akhirnya mereka baru sadar bahwa ternyata daun kelor ini punya nilai yang luar biasa begitu. Jadi pendekatan yang selama ini saya coba lakukan ke masyarakat, khususnya kepada para mitra petani kami, bahwa kami tidak datang dengan nggak tahu kalau teman-teman social enterprise yang lain, kalau saya pribadi tuh pendekatan lebih kepada kekeluargaan. Karena untuk kita bisa meng-approach mereka, kita bisa menjadikan mereka sebagai mitra itu, Bapak Ibu itu melewati beberapa stage, beberapa tahap, karena kita yang nggak bisa langsung pujuk-pujuk datang mengkurasi mereka lah istilahnya, melihat portofolio mereka tuh nggak ada istilah kayak gitu kalau di petani. Kita yang harus datang, kita bangun hubungan dengan mereka, kita bagi nilai-nilai, ini visi misi kami ingin bermitra dengan petani untuk meningkatkan ekonomi mereka, bla 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 kayak gitu. Dan ketika ada respon yang positif dari mereka, dari situ pun kita bangun hubungan lagi, kita ngelihat progresnya 1-2 tahun bahkan, atau ada yang hanya beberapa bulan, kita lihat kalau respon mereka bagus, dan kita akhirnya mulai kemitraan itu gitu. Jadi selama ini yang kami lakukan adalah formula atau istilahnya pendekatan yang kami lakukan adalah secara kekeluargaan, karena mengingat ini kan petani, mereka juga mungkin karena budaya, daya tangkap di desa juga kan tidak kalaupun saya datang dengan bawa MOU lah segala macam, mungkin bisa secara administrasi kita ada hitam di atas putih gitu, tapi selebihnya tuh lebih kepada kekeluargaan gitu. Jadi ada misalkan mereka tidak, misalkan kita kasih jenjang waktunya kan 2 minggu lagi sudah harus setor sekian kilogram atau sekian ton. Nah itu ketika mereka tidak bisa memenuhi itu, kita coba pendekatan secara kekeluargaan. Kenapa tidak bisa memenuhi ini gitu. Dan memang sebenarnya kalau mau dibilang Bapak Ibu teman-teman, social enterprise ini plus minus ya. Itu yang kenapa saya bilang sekali lagi teman-teman, bahkan kalau mau dibilang lebih enak teman-teman yang pure usaha sih, nggak wirausaha sosial kayak kami gitu. Tapi yang saya bilang sekali lagi, hidup adalah pilihan. Jadi teman-teman mau memilih yang mana gitu. Toh kalaupun teman-teman Bapak Ibu mau memilih, saya mau pure usaha aja, that's okay, nggak apa-apa gitu loh. Dan nggak ada undang-undang yang bilang, Anda harus social enterprise ya, nggak boleh profit oriented aja. Enggak kok, terserah dari Anda, kembali kepada Anda mau memilih seperti apa gitu. Tapi kalau kayak kami ini yang memilih social enterprise, kami sudah melewati, bukan saya bilang kami lebih hebat dari yang enggak, tapi ini adalah pilihan hidup kami gitu. Dan saya mau underline bahwa kami memulai ini pun karena dengan hati gitu loh, benar-benar come from inside gitu. Jadi benar-benar datang dari dalam, bahwa kami ingin berdampak begitu loh. Kami ingin we just not make money gitu, tapi kami mau lebih dari itu, lebih daripada itu. Kami ingin sesuatu yang benar-benar out of the box gitu, benar sesuatu yang tidak hanya sebatas bikin produk gitu ya, tapi lebih kepada, jadi pengen memberikan bahwa produk yang Bapak Ibu lihat sekarang ya di layar itu melewati beberapa tahap untuk bisa sampai menjadi end product seperti ini. Dan ketika saya pun kadang-kadang presentasi begitu di depan petani, kami coba
kami tidak hanya mengambil hasil dari mereka, tapi ada beberapa program maintenance kami. Seperti kami kadang memberikan literasi mengenai finansial, bagaimana cara mengatur keuangan, karena kan kita tahulah, karena kebanyakan yang kami berdayakan ini adalah, sebenarnya yang kami berdayakan ini kebanyakan petani kami bapak-bapak. Tapi ketika kami turun ke lapangan, ternyata istrinya, ibu-ibunya, mama-mamanya juga ternyata terlibat begitu. Jadi kayak yang sebelah sini nih, ini kadang-kadang bapak-bapaknya yang panen. Nah, nanti istri-istrinya ini, mama-mamanya yang panen, yang lorot gitu. Kalau kita di sini bilang dikoru. Kalau ini di lorot gitu. Jadi ada kerjasama dengan antara si suami dan istri, dan itu kita lihat luar biasa banget, so sweet banget gitu, bahwa mereka bekerja sama untuk bisa membantu menopang rumah tangga gitu. Dan itu satu value yang kami sebagai dari Timur Moringa merasa bangga bahwa kami bisa memberikan salah satu alternatif pemasukan buat beberapa bahkan ratusan rumah tangga melalui si Moringa ini kayak gitu. Jadi kembali tadi saya bilang bahwa kami memberikan maintenance yang di luar kami mengambil hasil mereka, karena ini ibu-ibunya, emak-emaknya juga terlibat. Kadang mereka suka curhat pemasukan uang yang hasil kami membeli hasil mereka, hasil panen, kadang itu benar-benar 90% dipakai buat uang dapur, sisanya yang dipakai 10% itu dipakai buat kerja lagi. Sampai kadang tuh kami tanya, ini kenapa nggak setor lagi? Aduh, Nona Mei, kami sudah tidak ada uang lagi buat kerjalah. Kenapa? Ya uangnya sudah habis buat bayar uang anak sekolah, bayar hutang, bayar ada orang meninggal, harus kasih amplop lah, inilah itulah gitu. Jadi akhirnya kami mengambil keputusan, kita coba kasih literasi finansial ya, bagaimana cara mengatur keuangan supaya operasional kerja tetap berjalan, tapi uang di dapur pun juga tidak maksudnya aman-aman saja gitu. Bagaimana cara mengaturnya? Jadi bisa dibilang kami 50-50 ya untuk pekerja, baik itu bapak-bapaknya dan mama-mamanya. Maksudnya pria dan wanitanya 50-50, dan bahkan bisa dibilang kami lebih banyak pekerja ibu-ibunya, karena kayak tadi saya bilang bapaknya sibuk di ladang. Nah, nanti ibu-ibunya ini yang kebanyakan kami berdayakan untuk ini proses pengeringan, ini proses lorotnya gitu. Jadi 50-50 kami memberdayakan baik itu tenaga kerja dari ibu-ibu dan bapak-bapak seperti itu. Dan overall respon yang sampai sekarang sih sudah sangat beda jauh ya dari yang pertama kami sosialisasikan mengenai daun kelor ini. Mereka yang awalnya ogah-ogahan, tapi ketika kami datang dengan membeli hasil mereka, terlebih saya tunjukkan ini end produknya. Ini adalah hasil dari daun kelornya bapak-bapak, mama-mama, itu mereka exciting sekali, mereka semangat sekali. Namanya, bagus ya, oke, nanti kita panen lagi, kita keringkan lagi daun kelornya gitu. Jadi bersyukur sudah ada 3 kabupaten yang kami berdayakan di Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan di Kabupaten Kupang gitu. Jadi ini kami memberdayakan masyarakat. Kalau yang di desa ini kami kenal sama aparat desanya, jadi kami masuknya itu lewat aparat desa dulu. Nah, si aparat desa ini yang menggerakkan masyarakat untuk bermitra dengan kami gitu. Kalau ini kami memberdayakan kaum perempuan, kaum ibu di salah satu gereja di Desa Neke di TTS gitu. Jadi ini potret mereka. Kalau yang ini sebelum COVID ya. Kalau ada yang ini bisa dilihat mereka menggunakan masker semua, karena benar ini foto terbaru. Mereka menggunakan, harus kami selalu tekankan taat prokes, harus pakai masker, jaga jarak gitu kan. Karena ibu-ibu nih kalau sudah ngumpul, tangannya bergerak, mulutnya pun juga bergerak gitu. Aku bilang wajib ya pakai masker ya, harus jaga jarak gitu kan. Ini yang sebelah kiri ini Bapak Niko, salah satu mitra ini, dia paling mitra terbaik kami. Dia lumayan, dia bisa berapa ton itu kalau sebulan suplai ke kami, dan karena memang orangnya ulet, dan dia bahkan dia satu alumni dengan saya yang kemarin ke Jawa Tengah itu. Beliau juga sempat studi banding ke sana. Beliau lewat, kalau saya jalur pribadi, beliau lewat paroki ya,
beliau agama Katolik, jadi beliau sempat ikut jalur dari gerejanya beliau untuk studi banding mengenai potensi Timur Tengah Utara, salah satunya Daun Kelor ke Jawa Tengah. Jadi pas tahu itu informasi itu, saya kontak beliau dan kita menjadi mitra gitu. Jadi ini ada total sudah 3 kabupaten yang kami berdayakan, Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan Kabupaten Kupang. Nah, memang tantangan, kalau mau bilang Bapak Ibu, tantangan-tantangan yang kami alami ini sebenarnya banyak ya kalau saya mau share sih. Cuman secara umum itu tadi yang saya bilang bahwa salah satunya komitmen gitu. Karena Timor Moringa ini kan kita fokus dari hulu sampai hilir ya. Benar-benar nggak yang benar-benar hulu yang bagaimana, tapi kita kan juga yang approach ke petani, kita ambil hasil mereka, kita olah, kita bikin sampai menjadi end product gitu. Kita fokus ke dua aspek ini gitu, ke dua hulu dan hilir gitu. Memang ada plus minusnya. Ada beberapa resiko yang akan kami dapatkan begitu ya. Salah satunya adalah komitmen dari petani ini. Kayak tadi saya sempat share bahwa ada kadangkala kita sudah Bapak nanti minggu depan 1 ton ya, oke. Minggu depannya datang ternyata cuma 990 kilo. Lah, 10 kilonya kemana Bapak? Aduh, maaf Nona, maaf Ibu Mei, tadi ada begini, ada begitu, jadi cuma 990 kilo. Nah, kalau sudah seperti itu kan kita juga mau mendisiplinkan mereka, itu juga agak berat, karena memang kita datang secara kekeluargaan. Jadi kalau ada in case kalau ada permasalahan kayak gitu ya kita juga harus menyelesaikan secara kekeluargaan gitu. Jadi itu tantangan sih sebenarnya. Itu yang kenapa akhirnya kami coba mengcover beberapa tantangan itu dengan salah satunya kami saat ini sudah punya kebun percontohan sendiri, di mana kami pilah-pilah gitu. Kami memisahkan, misalkan, jadi contohnya kayak gini, misalkan kayak yang di TTS itu, kami misalkan ada orderan setiap bulan 1 ton, misalkan 1 ton daun kering. Nah, kalau 1 ton kan daun kering kan nggak terlalu banyak. Nah, itu mungkin kami limpahkan ke kelompok tani A, begitu, ke grup yang ini gitu. Itu kami percayakan ke mereka. Lain kalau misalkan ada orderan serbuk misalkan 3 ton per bulan. Itu kan lumayan gede. Karena gini, Bapak Ibu, kalau untuk bisa jadi 1 ton serbuk itu berasal dari 4 ton daun kering. Dia 1 berbanding 4. 4 berbanding 1. Jadi 4 daun kering itu hanya bisa menghasilkan 1 ton serbuk gitu. Jadi untuk misalkan ada orderan 3 ton serbuk, itu kan berarti berasal dari 12 ton daun kering ya. Nah, itu kita sudah punya backupan gitu. Makanya kita sudah punya kebun sendiri gitu. Jadi kita pilah-pilah, misalkan orderan A kita berdayakan misalkan dari yang Kabupaten TTU misalkan. Orderan dari B misalkan daun keringnya mungkin cuma 200 kilo sebulan, kita berdayakan mama-mama, ibu-ibu yang dari Desa Neke gitu. Jadi kita caranya sekarang seperti itu. Jadi kita tetap harus memberdayakan petani gitu, karena memang visi kami adalah bagaimana Timor Moringa equals to local farmers gitu. Jadi kami sejajar dengan para petani. Jadi semakin besarnya petani, semakin besar Timor Moringa pun mestinya harus berjalan beringan sama dengan kesejahteraan dari para petani kami, mitra petani kami gitu. Jadi sejauh ini puji Tuhan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Api, beberapa achievement kami gitu ya, saya tidak bilang ini achievement saya gitu, saya hanya dipakai oleh Timor Moringa untuk mewakili di beberapa beberapa ajang begitu ya, termasuk yang terakhir itu saya juga dengan Mbak Sarah, puji Tuhan alhamdulillah banget kami terpilih untuk menjadi saya dan Mbak Sarah tuh kami apa istilahnya Mbak ya, kami diberikan kesempatan untuk melakukan pitching di depan Putri Tanjung dengan program Elevate Women. Sebentar Mbak Sarah mungkin akan jelaskan. Kami diberikan kepercayaan
untuk pitching di depan beberapa investor begitu untuk diberikan dana investasi, dan mereka tidak hanya invest secara cash ya, secara dana gitu, tapi juga menginvest secara networking gitu ya, dan juga link-link mereka untuk jaringan-jaringan untuk semakin scale up bisnisnya kita gitu. Jadi kenapa saya melakukan ini, karena tujuannya saya kayak tadi saya bilang, visi kami juga sebenarnya adalah ingin membawa hasil dari para petani lokal kami ini ke mancanegara gitu, karena memang target kami 3-5 tahun lagi ingin melakukan ekspor gitu. Dan untuk sekarang dengan hasil sekian, kenapa kami belum ekspor, karena ya kita tahu kalau untuk ekspor kan harus ada beberapa persyaratan administrasi ya, kayak ISO, mungkin SNI, HACCP gitu kan, dan itu kan butuh biaya, bukan hanya biaya tapi lebih kepada kepengurusan internalnya, dan terlebih adalah kesiapan dari Timor Moringa secara secara bahan bakunya, supply chain-nya itu gitu. Kita untuk mengcover permintaan lokal aja tuh puji Tuhan banget, itu kita sudah full gitu. Nah, kalau aku pikir untuk ekspor lagi berarti kita harus expand kebun lagi, mungkin beberapa hektar lagi gitu kan. Jadi itu yang menjadi bahan evaluasi untuk kita lebih meningkatkan lagi gitu. Dan jadi teman-teman, mungkin itu ya yang dapat aku sampaikan. Dan terlebih kemarin sempat dibilang untuk bahas beberapa poin ya mengenai gimana sih Timor Moringa ketika pandemik seperti ini ya, terutama tips buat kita semua, terlebih anak-anak muda yang mungkin mau memulai social enterprise gitu. Kalau tips and triknya tadi udah sempat aku bahas dan aku ngomong berulang-ulang ya, aku meng-underline bahwa ingat, cek and recheck lagi teman-teman, apakah ini benar-benar dari hatinya teman-teman untuk memulai ini, ataukah teman-teman hanya mau ikut-ikutan gitu kan. Oh, itu dia bikin bisnis daun kelor kayaknya keren tuh, aku mau ikut gitu. Nah, nanti di tengah jalan petaninya error, onar gitu kan, atau bahan bakunya. Sebenarnya kalau saya mau share teman-teman, tantangannya tuh banyak banget gitu. Tapi saya nggak mau nakut-nakutin teman-teman ya, enggak. Tapi sekali lagi saya bilang, ketika kita bekerja dengan hati gitu ya, apapun tantangan-tantangan kita nggak akan mundur teman-teman, karena visi misi kita lebih besar dari tantangan rintangan yang kita hadapi, ya enggak. Tapi kalau sebaliknya, rintangan tantangan kita tuh yang kita alami itu kita lihat tuh besar banget, akhirnya menutup visi misi kita yang ada di depan gitu. Kita jadi salah fokus, dan akhirnya kita mundur pelan-pelan. Kita gulung tikar, kita tutup gitu kan, kita selesai. Tapi ketika kita melihat jauh ke depan, kita melihat bahwa visi misi kita tuh besar gitu ya. Ini sekali lagi bukan mengenai profit ya, tapi bagaimana dampak yang kita lihat, yang kita berikan itu besar. Mau ada rintangan-tantangan itu kita anggap tuh it's just a piece of cake gitu ya. Hanya kecil banget. Kita kayak gitu ya udah gitu. Kita jadi lebih lebih bisa berdamai dengan masalah tantangan yang ada gitu. Bahkan sebenarnya kalau mau dibilang, mau sekeren apapun produk kita, mau sekeren apapun model wirausaha sosial kita, tapi kalau kita sebagai pendiri, kita sebagai founder tuh visi misi kita nggak jelas, kitanya nggak kuat, kitanya nggak tough, dengan sendirinya itu kita kayak lagi menyalurkan energi negatif kita ke timnya kita, ke anak buahnya kita, ke karyawannya kita. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi sekali lagi kayak tadi disampaikan bahwa kita harus menikmati apa yang kita lakukan sekarang gitu. Nah, kemudian apa yang Timor Moringa hadapi saat pandemi. Nah, teman-teman di layar teman-teman lihat ini ada, kita saat ini sudah tersedia di Shopee, Tokopedia, Blibli.com, Bineka, Bukalapak, dan bahkan kita ada juga di websitenya kita. Nah, ini dulu sebelum pandemi nggak ada kayak gini teman-teman, jujur. Jadi dulu waktu Timor Moringa mulai itu yang tadi saya bilang coklat kelor itu saya pure hanya jualannya offline dari
offline, mungkin dari mulut ke mulut, itu coklat kelornya Timur Moringa enak loh, coba deh dibeli. Nah itu udah berkembang dari situ kan. Terus kita juga konsinyasi ke beberapa toko-toko oleh-oleh khas NTT gitu. Jadi dulu segmentasi sebelum COVID itu segmentasinya oleh-oleh khas NTT, tapi pas kena COVID, kena pandemi kan benar-benar di lockdown, tidak ada wisatawan, hotel-hotel ditutup, nggak ada pemasukan kan. Nah akhirnya saya dan tim kita berpikir, aduh ini gimana nih, nggak ada pemasukan, tapi pengeluaran kan tetap kan, karena produksi setiap hari. Kita juga sudah setting, kelompok tani ini setiap bulan 100 kilo, ini 1 ton, ini. Nah itu kan setiap bulan kan kita sudah setting kan waktunya. Nah kan kita harus pengeluaran juga, operasional kan tetap berjalan gitu, fixed cost-nya tetap ada gitu kan. Nah itu juga bingung, ini gimana gitu kan. Akhirnya kita take decision, kita ya udah kita coba aja rubah segmentasi yang relate dengan pandemi COVID sekarang, yang orang tuh nggak boleh kemana-mana gitu kan, mereka juga beli segala sesuatu tuh hanya dengan handphone ya kan, lewat marketplace, dan terutama mereka tuh butuh sesuatu yang untuk meningkatkan daya tahan tubuh mereka. Nah itu pas banget sih dengan si down calor ini gitu kan. Akhirnya kita rubah segmentasi menjadi sesuatu yang for your daily immune booster gitu kan, untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya masyarakat umum, dan bagaimana kita bisa mengeducate mengenai segmentasi itu ya lewat media sosial, Facebook page, Instagram bisnisnya kita, lewat beberapa marketplace-nya kita gitu. Jadi itu yang kita alami, dan bagaimana kita meng-solve-nya lebih kepada teman-teman, kita harus peka sih, jangan menutup mata gitu kan, maksudnya aduh kayak mengeluh gitu kan, kayak berlarut-larut di dalam kesusahan itu, aduh ini aku susah, ini gimana yang ngeluh terus, akhirnya energi habis untuk mengeluh gitu, gak sempat ada lagi energi untuk berpikir bagaimana solusinya gitu kan, way out-nya seperti apa gitu. Jadi itu yang Timur Moringa alami, dan memang benar-benar waktu awal tuh berdampak banget ke income kita ya, pastinya ke profit kita tuh menurun banget, dan sampai aku tuh nggak terima gaji sejujurnya waktu karena COVID tuh nggak yang, ya puji Tuhan masih bisa hidup sekarang. Saya juga bingung sih sebenarnya, karena waktu pandemi kayak tadi saya bilang ya, kita fix cost-nya ada, tapi masukannya kan nggak fix ya, kadang masuk kadang enggak gitu. Jadi saya juga makanya menggunakan anugerah Tuhan masih hidup sekarang, masih bisa bertahan. Timur Moringa sekarang itu bersyukur banget. Kak Mei, terima kasih banyak ya Kak Mei, tadi sudah sesi kita menarik sekali. Saya yakin teman-teman di sini termasuk saya banyak mendapatkan insight baru tentang SE-nya Kak Mei, tentang kelor, yang ternyata kelor itu ternyata bisa dibikin coklat juga ya. Terima kasih banyak Kak Mei dan Kak Sarah. Diskusi kita hari ini saya yakin banyak sekali insight baru yang kita dapatkan tentang berbisnis, khususnya mengenai social enterprise, berbisnis sosial. Karena ini memang merupakan sebuah tren baru dan banyak diminati oleh lebih banyak kalangan anak muda ya di seluruh Indonesia. Dan saya yakin apa yang kita diskusikan hari ini itu akan menginspirasi semua yang ada di sini dan teman-teman yang akan mendapatkan informasi mengenai hasil diskusi kita melalui sosial media. Nah, tadi kita sudah banyak mendapatkan pemaparan dari Kak Mei dan Kak Sarah bahwa ternyata berbisnis itu bukan hanya selalu tentang uang, bukan hanya tentang keuntungan finansial, tapi banyak hal yang kita bisa lakukan dengan memberikan dampak kepada orang-orang di sekitar kita, berbagi dan memberdayakan mereka, sehingga yang merasakan bisnis kita itu bukan hanya kita, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya para petani yang menjadi pemasok sumber bahan baku produk kita. Nah, sekali lagi terima kasih banyak Kak Mei dan Kak Sarah untuk sesi diskusi kita hari ini. Semoga kita bisa berbagi dan bercerita banyak hal lagi di lain kesempatan. Saya yakin masih banyak teman-teman di sini yang penasaran dengan apa yang kakak lakukan di Kupang dan di Sorong. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap sehat, tetap bahagia, dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore.